Ini adalah jadwal kita untuk kelas diskusi langsung atau disebut KDL. Kita akan diskusi mulai hari ini, besok, dan Friday atau hari Jumat ya. Kemarin tugas terus sudah dikumpulkan dan akan segera diperiksa oleh teman-teman dari tim MLC. Dan kemudian nanti setelah diskusi hari berikutnya, hari Sabtu, teman-teman akan punya waktu untuk memberikan testimoni. Oke, next. Ya, bisa lebih cepat aja ya. Ini persyaratan, saya kira teman-teman sudah tahu kalau saudara sekarang ini bisa bergabung karena saudara sudah memenuhi semua persyaratan ini, gitu ya. Jadi nanti teman-teman paling tidak di dalam mengikuti diskusi, saudara harus mengikuti peraturan diskusi, kemudian saudara sudah, saya harap sudah membaca bahan referensi dan harus aktif. Kalau saudara tidak aktif, hingga hari ketiga, setiap hari harus aktif, bukan hanya salah satu hari ya, saudara tidak akan dianggap lulus. Jadi saudara, kalau saudara sudah memenuhi semua persyaratan ini, saudara akan mendapatkan e-sertifikat dari MLC. Oke, next. Jumlah kelas hanya satu, karena jumlah peserta hanya 15 orang yang berhasil untuk menyelesaikan tugas. Sebenarnya yang mendaftar lebih dari 15 itu ya, tapi hanya 15 orang ini saja yang bisa menyelesaikan semua tugas. Jadi terima kasih untuk ketekunan saudara untuk bisa menyelesaikan tugas. Tanpa menyelesaikan tugas, saudara nggak bisa ikut diskusi gitu ya. Oke, nanti durasi pertemuan hari ini mungkin 1,5 jam lebih sedikit karena kita masih memakai waktu untuk peraturan-peraturan ya. Nah, sedangkan jam diskusi sendiri persisnya 1 jam. Yang lain-lain nanti kalau misalnya tidak cukup, maksudnya 1 jam udah pasti gitu ya. Lebihnya kita bisa 1,5 jam lebih atau bisa kurang. Oke, next. Ini sistem penilaiannya, jadi saudara harus absen selama 3 hari, harus hadir terus. Kalau saudara bolong 1 hari, saudara langsung akan gugur. Kemudian saudara sudah menyelesaikan tugas tertulis, membuat 3 ringkasan artikel, nanti akan diperiksa, jadi hanya akan ditentukan nilainya saja. Kemudian keaktifan diskusi, saudara bisa sangat aktif, bisa aktif, atau kurang aktif. Tapi kalau kurang aktif, nanti nilainya tidak bagus ya. Jadi saya harap saudara cukup aktif, ya sangat aktif, atau aktif saja. Kemudian saudara nanti akan diminta untuk menulis blog atau membuat video vlog untuk kesaksian atau untuk men-sharingkan berkat selama saudara mengikuti KDL ini. Kemudian saudara juga akan diminta untuk mengisi formulir evaluasi untuk pada akhir diskusi untuk saudara bisa memberikan masukan kepada kami dan juga pengalaman saudara dan juga kesaksian saudara. Kemudian tugas akhir yaitu membuat kesimpulan. Jadi saudara, kesimpulan ini saudara akan buat setiap hari. Jadi 1 paragraf saja, tidak terlalu banyak, tidak perlu membuat paper gitu ya, tapi ringkasan singkat dari apa yang saudara lihat pada malam hari ini. Jadi saudara membuat kesimpulan diskusi, nanti admin akan mengirimkan link form untuk saudara mengisi kesimpulan. Ya, oke, next. Nah, topik untuk Juni ini, untuk KDL adalah iman. Hari pertama kita akan membicarakan tentang pengertian iman Kristen, hari kedua iman dan rasio, kemudian yang ketiga iman yang menyelamatkan. Oke, next. Nah, ini peraturan diskusi sudah dikirimkan di grup, jadi saya harap saudara sudah membaca, dan saya tidak perlu mengulang semuanya, kecuali beberapa penekanan saja, ya. Jadi saudara nanti ketika kita sudah mulai diskusi, saudara kelas atau ruang Zoom akan ditutup. Jadi peserta sudah tidak bisa masuk lagi, termasuk besok dan besoknya. Jadi saudara pastikan datang 5 menit, cek audio, sehingga ketika diskusi mulai, saudara sudah ada, karena saudara tidak akan diadmit kalau saudara terlambat masuk. Nah, kalau dalam proses diskusi ternyata sinyal di tempat saudara jelek dan saudara terlempar dari Zoom, mohon segera kembali dan menghubungi admin. Karena kalau saudara tertinggal dan sampai 2 tanggapan dari para peserta sudah menanggapi dan saudara tetap tidak masuk, kami anggap saudara mengundurkan diri, gitu ya. Jadi kami tidak akan admin ulang. Jadi ketika terlempar, cepat-cepat saudara masuk, kalau nggak bisa langsung kontak admin dan kami akan memberikan waktu kalau memang saudara masih
ingin kembali lagi gitu ya. Tapi kalau karena sinyal saudara nggak bisa kembali, aduh saya minta maaf sebesar-besarnya, kami tidak bisa memasukkan kembali saudara kalau sinyal tetap akan buruk dan saudara nggak bisa masuk, gitu ya. Nah, saudara kelas ini akan didampingi oleh saya dan Roma, akan menemani saudara. Oke, next. Admin akan bertugas untuk menghitung. Jadi teman-teman kita nanti akan ditemani juga oleh admin. Kemudian saudara diskusi berjalan 3 hari berturut-turut. Kalau saudara nggak hadir, saudara dianggap tidak lulus. Kemudian saudara saya berharap saudara bisa mengikuti kelas ini sampai selesai. Kalau di tengah jalan saudara ngedrop dan saudara nggak kembali, saudara juga dianggap gugur ya. Next. Nah, saudara, pertanyaan diskusi akan ditampilkan dalam slide PPT. Jadi nanti habis ini kita akan pindah ke slide diskusi. Di sana akan ada pertanyaan diskusi. Hari ini akan mendiskusikan 2 pertanyaan. Juga nanti ketika giliran peserta untuk memberi jawaban, jawaban saudara juga akan ditampilkan di slide. Nanti Roma akan mencoba meringkas jawaban saudara. Kalau bisa memang jawaban saudara itu benar-benar to the point dan juga tidak panjang lebar supaya notulis menuliskannya itu dengan mudah. Kalau saudara ngomong panjang lebar nanti padahal layar slide-nya kan kecil ya. Kita hanya akan bisa memasukkan beberapa kalimat saja, tidak bisa memasukkan terlalu banyak. Jadi to the point, ringkas, padat gitu. Ya. Saudara, setiap peserta wajib berdiskusi, apalagi jadi akan ada 2 masa diskusi ya. Pertama, saudara memberikan jawaban, itu saudara akan mengungkapkan dengan lisan, tidak ditulis. Saudara tidak boleh menulis apapun dalam komentar untuk proses diskusi ini, kecuali saudara ada kesulitan dengan sinyal ya. Saudara, oh maaf saya, ya itu nanti saudara boleh, tapi untuk semua proses diskusi, jawaban, dan lain-lain, saudara tidak diperkenankan untuk menulis di komentar. Saudara harus ngomong secara lisan. Nah, kemudian setiap peserta, setiap peserta wajib berdiskusi, tapi tolong jangan mendominasi. Dan berikan jawaban jangan terlalu panjang, tadi ya pendek. Jadi saudara, saya sangat berharap saudara benar-benar menggunakan waktu dengan baik. Setiap jawaban saudara hanya punya waktu 1 menit untuk bisa menyampaikan. Lebih dari itu kami akan potong dan kita akan minta saudara untuk segera menyelesaikan jawaban saudara. Peserta juga harus tidak boleh OOT, harus sesuai dengan topik. Jadi kalau saudara sudah ngomong sesuatu yang di luar topik yang saya anggap saudara sudah tidak berbicara dengan topik yang sudah kita putuskan, saudara harus kembali ke topik ya. Saya akan memperingatkan saudara kalau saudara OOT. Nah, saudara untuk lulus saudara benar-benar harus diskusi, tapi nggak boleh mendominasi. Jadi nanti ada giliran-giliran saudara, dan saya akan memanggil saudara kalau saudara nggak ngomong ya. Oke, next. Nah, ini adalah sistem diskusinya. Pertanyaan pertama akan berlangsung selama 30 menit. Di dalam 30 menit itu akan ada 2 termin diskusi, masing-masing 15 menit. Nah, 1 termin akan ada 3-4 peserta yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Jadi nanti jawaban peserta akan kami tampilkan dalam slide. Lalu setelah itu akan ada tanggapan bebas. Jadi setelah 3 atau 4 peserta ini memberikan jawabannya, jawaban akan ditampilkan, nanti habis itu akan diskusi, semua orang boleh ikut ambil partisipasi berdiskusi, tetapi secara teratur gitu ya. Dan saudara kalau melihat ada peserta yang lain belum ngomong, beri kesempatan kepada peserta yang lain. Yang penting saudara sudah ngomong 1 kali gitu ya. Kalau nanti ternyata bisa ngomong lebih, ya saya kira saudara diperkenankan. Tapi tolong kita saling melihat satu dengan yang lain. Kalau ada peserta yang belum berbicara, beri kesempatan mereka untuk bisa berbicara supaya lulus kalau nggak lulus. Gitu ya. Jadi pertanyaan kedua juga sama seperti itu. Nah, ini sistem diskusi kita setiap hari, Bapak Ibu. Jadi setiap hari akan seperti ini, 2 termin, saya akan panggil siapa peserta yang akan memberikan jawaban. Jadi, karena ada 15 peserta, pertanyaan pertama nanti akan dijawab oleh 7
peserta, karena 2 termin masing-masing 3-4 peserta ya. Jadi akan ada 7 atau 8 peserta yang akan memberikan jawaban. Nah, kemudian 7 peserta yang belum menjawab itu akan menjawab di pertanyaan 2. Jadi saudara boleh join di pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua untuk menjawab. Nah, tanggapan bebas itu semua peserta boleh memberikan tanggapannya. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, saudara silakan bertanya. Oke, next. Ya, saudara, ini akan menolong kita semua fokus kepada apa yang sedang kita lakukan, yaitu kita ambil dari 1 Petrus 3 ayat 15. Siap sedialah untuk memberi jawaban pada siapapun yang menuntutmu mengenai pengharapan yang kau miliki. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut dan hormat. Serta milikilah hati nurani yang jernih. Supaya ketika kamu difitnah, orang yang mencaci cara hidupmu yang baik di dalam Kristus akan menjadi malu. Jadi saudara, ini fondasi kita kenapa kita melakukan KDL. Kita melatih, jadi ini bukan kompetisi dan ini bukan hanya sekedar untuk mencari nilai atau sertifikat, enggak ya. Tapi ini untuk kita melatih diri. Sertifikat itu hanya apresiasi untuk diri sendiri saja gitu ya, bahwa kita mau tekun belajar. Tapi tujuan utama adalah kita melatih diri untuk bagaimana Tuhan pakai ketika kita di suatu tempat, kita diminta pertanggungjawab iman kita kepada orang lain yang terutama mereka yang belum percaya. Kenapa kita percaya pada Kristus? Kenapa kita beriman? Kenapa harus percaya pada Yesus Kristus dan lain-lain gitu ya. Kita melatih diri untuk bagaimana kita memberikan jawaban supaya dengan teman-teman seiman kita bisa saling melatih. Nanti Tuhan di lapangan Tuhan akan menolong saudara ketika benar-benar terjadi ada orang yang bertanya kepada saudara. Kalau saudara tidak terlatih, ketika diberi pertanyaan dan itu kesempatan emas untuk saudara memberitakan Injil, itu malah terlewat gitu ya. Jadi ini adalah latihan untuk ketika Tuhan memberikan kesempatan emas untuk memberitakan Injil, saudara siap melakukannya, gitu ya. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akan mulai diskusi? Kalau ada silakan langsung aja angkat tangan atau langsung open audio. Oke. Teman-teman, topik kita hari ini pengertian iman Kristen. Oke, teman-teman, ini adalah pertanyaan pertama. Apa arti iman dan apa perbedaan antara iman Kristen dan iman dari agama yang lain? Saya ingin ada 3 atau 4 peserta yang boleh angkat tangan atau bersedia untuk menjawab pertanyaan. Silakan Ibu Veronica, Ibu Melce, Pak Tobias. Satu lagi? Oke, Pak Wasis deh. Oke. Oke, giliran yang pertama Ibu Melce. Shalom, selamat malam. Saya memberikan definisi iman itu adalah segala sesuatu yang tidak terlihat, tetapi memiliki keutamaan untuk kita percayai dan memiliki dasar yang kuat untuk kita percaya, sebab itu mengacu kepada peristiwa sejarah, peristiwa iman yang memiliki konteks yang real atau benar secara fakta, ilmiah, dan sebagainya. Dan perbedaan antara iman Kristen dan iman agama lain adalah iman Kristen, tadi seperti yang saya katakan, adalah iman Kristen yang bukan hanya iman Kristen kita adalah berpatokan kepada apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita, baik di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan sedangkan iman agama lain tidak memiliki dasar yang jelas atau tanda petik gitu, tidak pasti dan tidak memiliki bukti-bukti konkret yang kuat. Oke, waktu habis ya Ibu. 1 menit teman-teman untuk menjawab. Ya, nanti jawaban kalau sudah 4-4-nya nanti jawaban akan kami tampilkan. Oke, berikutnya Pak David. Iya. 1 menit ya Pak. Iya, baik Bu. Pengertian iman yang disarikan oleh David adalah percaya kepada Tuhan dan pernyataan-pernyataannya. Itu. Lalu perbedaan antara iman Kristen dan iman agama lain. Iman Kristen sepenuhnya itu diinisiasi, dimulai oleh Tuhan,
dan kemudian tidak mengandalkan jasa atau perbuatan baik manusia, terutama di dalam hal keselamatan. Dan iman Kristen berpusat satu-satunya kepada Kristus, pribadi Kristus, dan karyanya di kayu salib, kematian dan kebangkitannya untuk pengampunan dosa manusia. Lalu kemudian pada Alkitab, penyataan-penyataan Tuhan lewat nabi-nabi, para rasul, dan orang-orang percaya yang mengalami dan menerima pesan Tuhan secara langsung, para saksi mata ya. Demikian Bu, Tuhan berkati. Iya, wow, pas 1 menit Pak. Terima kasih. Oke, iya. Berikutnya Ibu Veronica. Ya, Silakan Bu. ya. Iman, apa arti iman dan perbedaan antara iman Kristen dan iman agama lain? Arti iman itu, iman adalah kepercayaan dan tindakan. Iman adalah harapan untuk apa yang benar tetapi tidak terlihat. Sedangkan perbedaan antara iman Kristen dan iman agama lain, iman Kristen itu berdasarkan anugerah dan percaya kepada Yesus Kristus dan bertindak ya. Kemudian iman agama lain itu berdasarkan perbuatan atau jasa ya, seperti Pak David tadi ya. Itu aja Bu. Ya. Udah, masih ada waktu Bu, 12 detik. Ada lagi ya. Iman itu jaminan yang meyakinkan tentang sesuatu yang kita inginkan terjadi. Iya, waktu habis Ibu. Ya, Oke. Thank you Ibu Veronica. Yang terakhir adalah Pak Wasis. Oke, silakan dijawab mulai dari sekarang ya Pak ya. 1 menit. Ya, oke. Iman Kristen adalah sebagaimana yang ada di dalam Alkitab Ibrani 11 ayat 1, dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada dasarnya, ada harapannya, tapi ada bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini apa? Iman Kristen itu adalah iman yang menyelamatkan. Artinya iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus segala dosa kita. Kalau zaman sebelum perjanjian baru, zaman perjanjian lama, nabi-nabi, Adam, Hawa, dan tokoh-tokoh nabi beriman kepada Yesus yang akan datang. Namun kita saat ini beriman kepada Yesus yang sudah datang, yang menebus dosa kita sehingga kita diselamatkan. Dan iman Kristen juga adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita, tapi Allah. Sedangkan iman agama lain ya, iman kepada Tuhan mereka, kepada Allah mereka, yang kita juga tidak tahu ya. Itulah iman kita yang jelas. Iman kita adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Maaf, waktu udah habis ya Pak Wasis, tapi terima kasih jawaban yang cukup padat. Oke, teman-teman, kita akan menunggu Notulis akan merapikan dulu. Nah, sementara itu sekarang kita akan punya waktu kira-kira 15 menit ya untuk berdiskusi bareng atau tanggapan bebas ya. Nah, ini aturannya begini Bapak Ibu, teman-teman yang tadi belum memberikan jawaban ini, teman-teman diminta untuk memberi tanggapan, setuju atau tidak setuju dengan pendapat siapa. Misalnya, saya setuju dengan pendapat Pak David karena ini, gitu ya. Atau saya ada satu kata yang saya tidak setuju, misalnya dari Ibu Veronica, gitu misalnya. Ini hanya misal ya. Karena begini-begini gitu ya, saudara kasih alasan. Jadi saudara boleh raise hand, saya akan mengikuti berdasarkan siapa yang raise hand untuk saudara memberikan tanggapan. Jadi sekarang waktu untuk tanggapan bebas. Oke, jadi ini adalah ringkasan yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Melce, Ibu Veronica, Pak David, dan Pak Wasis. Nah, silakan. Tanggapan bebas, silakan siapa yang akan menanggapi lebih dahulu? Oke, Pak Lukas, kemudian Ibu Mira, ada lagi? Kemudian Pak Martin,
Kak Ken. Oke, 4 dulu ya. Oke, nanti teman-teman yang lain harus satu run ya. Saudara harus ngomong. Jadi siapkan berikutnya. Oke, Pak Lukas mau menanggapi siapa Pak? Saya menanggapi Ibu Veronica. Saya Silakan Pak. saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Veronica, bahwa iman itu adalah tindakan atau harapan untuk sesuatu yang belum terjadi. Ya, dan yang kedua, iman itu merupakan satu anugerah juga. Kalau menurut saya memang anugerah dari Roh Kudus sehingga kita bisa beriman atau bisa percaya melalui Tuhan Yesus Kristus. Menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, thank you banyak Pak. Ya, berikutnya Ibu Mira boleh menanggapi salah satu ini atau bahkan melanjutkan dari Pak Lukas. Jadi misalnya, oh tadi yang Pak Lukas ngomong saya tertarik untuk menanggapi juga boleh. Jadi tidak hanya 4 ini, tapi kalau saudara mau dengan 4 ini juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke, Ibu Mira mau menanggapi yang mana? Saya mau menanggapi pendapatnya Bu Melce yang tentang iman agama lain tidak memiliki dasar yang jelas dan bukti yang konkret. Oke, yang silakan kuat. Bu. Pada dasarnya setiap agama saya tahu bahwa mereka pasti ada dasar yang jelas untuk bukti yang konkret. Hanya perbedaannya adalah juru selamatnya gitu. Kalau contohnya misalnya agama yang itu Muslim ya. Ini kita boleh lihat ngucapin agamanya nggak sih Bu? Boleh, ya? boleh Oke. Ibu. Ya. Iya, agama Islam itu pada dasarnya dia hampir mirip-mirip, cuman bedanya dia Muhammad, kita Yesus Kristus. Jadi kalau saya pribadi kurang setuju dengan pendapatnya Bu Melce tentang iman agama lain tidak memiliki dasar yang jelas dan bukti yang konkret. Gitu. Oke. Pada dasarnya memang dia punya, cuman beda juru selamat, itu aja sih. Dan Oke. saya lebih setuju juga dengan pendapatnya Bu Veronica dari sisi iman agama lain, yaitu dia melihatnya dari perbuatan. Betul itu, dia melihat dari perbuatan. Oke. Seperti itu Oke sih, Bu. Terima kasih banyak. Saudara maksimum 1 menit ya, kalau bisa kurang supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan kesempatan. Silakan Pak Ken. Ya, terima kasih Bu. Mau menanggapi siapa? Sebelum saya menanggapi, saya respon untuk semua jawaban. Sejauh ini menurut saya setuju dengan semua jawabannya. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan serius. Karena memang pengertian atau definisi iman ini enggak boleh sifatnya ngambang atau melayang-layang, tapi memang harus berdiri atau punya dasarnya. Nah, satu kita harus bangkit dari pemahaman dari Alkitab, seperti yang disampaikan dari Pak Wasis. Iman itu adalah dasar, dan iman itu adalah bukti, dasar dan bukti. Nah, saya setuju dengan yang dikatakan Pak David. Jadi iman itu percaya kepada Tuhan dan penyataannya. Jadi kata percaya itu adalah akar yang sangat kuat yang nggak bisa terpisah dari kata iman. Iman itu kan dekat dengan kata aman, dengan kata amin. Artinya apa yang kita yakini, apa yang kita iakan di dalam kehidupan kita. Nah, terus iman itu diinisiasi oleh Tuhan. Waktunya 1 menit lebih. Terima kasih. Ya, nanti kalau ada waktu boleh lanjut lagi Pak Ken. Oke, thank you. Berikutnya Pak Martin. Silakan saudara yang mau angkat tangan, silakan aja angkat tangan. Ya, Pak Martin. Saya mau menanggapi siapa? Pak David. Ya. Nah, Pak David itu perbedaannya kan tidak ada di sini. Yang beliau sampaikan tentang iman. Kelihatannya tadi belum sempat ya Pak David ya. Iya, Oke. Pak David belum sempat itu. Jadi apa yang disampaikan yang sudah Pak sempat David aja itu Pak. benar adanya. Tapi kan perbedaan itu terlihat di tempatnya Ibu Veronica itu jelas sekali. Bahwa iman agama lain berdasarkan perbuatan atau jasa. Karena jika mereka berbuat amal, berbuat yang baik, pasti mereka masuk surga. Itu anggapannya, iman mereka, karena perbuatan mereka. Pada dasarnya saya lebih tertarik memang punya Pak Ibu Veronica itu lengkap, jelas. Kalau yang Ibu Melce saya melihat memang perlu pembahasan dengan jelas karena panjang.
Sehingga saya lebih tertarik dengan Ibu Veronica, itu jelas tepat begitu. Oke, thank you Pak Ya, Martin. terima Waktunya kasih. pas 1 menit. Ya, teman-teman yang lain silakan loh. Jangan berhenti, saudara boleh langsung angkat tangan. Gunakan waktu sebanyak mungkin. Roma, kita masih punya berapa menit untuk termin pertama? Masih punya 5 menit, Bu. Ya, Oh, Ya, masih 5 ada. menit lagi. oke. Iya, kalau nggak ada yang angkat tangan, saya akan minta Pak Ken lagi. Ayo teman-teman yang tadi belum angkat tangan, silakan gunakan waktu. Ini Pak Hardi, Bu Lani, kemudian Pak Robert, Ibu Susi, Bu Titi. Oke, kalau belum ada, silakan Pak Ken. Ya, terima kasih Bu. Ya, lanjutkan yang tadi Pak. Saya lanjutkan. Ya, untuk perbedaan iman Kristen dan iman dengan agama lain, tentu saja dari kata Kristen kita sudah jelas bisa melihat Kristen itu artinya adalah pengikutnya Kristus. Artinya kita beriman dan berpegang pada teladan dan nilai hidup dan penyataan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Dan itu yang menjadi dasar kita percaya. Dan kemudian itu pun yang menjadi pengakuan kita bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan kita. Nah, Ya. Begitu Bu. Oke. Iya, ini teman-teman yang lain belum ada yang angkat tangan nih. Kalau enggak, Pak Ken akan ngomong terus loh. Ayo yang lain. Ibu Susi, Ini yang belum nih. Ibu Susi. Ibu Susi, Bu Titi, Ibu Lani, Pak Hadi. Barusan angkat tangan. Saya udah angkat tangan, Bu. Halo. Siapa nih? Ibu Mira, siapa? Susi. Oh, Ibu Susi, silakan. Pak, kita kasih kesempatan yang belum ngomong ya. Oke, Pak Ibu Susi, silakan Bu. Habis ini Pak Hardi ya. Oke. Saya itu tertarik dengan pendapatnya Pak David bahwa iman Kristen diinisiasi oleh Tuhan. Ya memang, tapi ini belum lengkap. Menurut saya belum lengkap karena harus dilengkapi. Kalau Tuhan berinisiasi saja dan kita tidak menyambut inisiasi itu, jadi kita tidak menyambut uluran tangan Kristus, maka iman itu nggak akan terjadi, gitu loh. Karena iman itu terjadi dari hubungan dua oknum, istilahnya kan kayak gitu, memberi harapan, yang satu menerima harapan dan melakukan dengan jalan yang sama, gitu loh. Jadi menurut saya ya perlu dilengkapi yang seperti itu saja sih. Ya, bagus Ibu sudah melengkapi ya. Ya, sudah ya Ibu, waktunya juga udah habis. Oke, Roma tolong dilihat di ini ya, masih berapa menit? Ada 2 menit lagi, Bu. 2 menit, oke. Pak Hardi tadi udah angkat tangan, silakan Pak Hardi, langsung saja. Suara saya kedengaran? Ya, dengar Pak. Oke, ya. Saya yang lebih keras tapi yang lebih dekat dengan mikrofonnya. Ya, secara umum saya setuju dengan 4 pendapat di awal. Masing-masing memberikan penegasan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi memang ada satu hal yang mengganjal kepada saya, apakah iman harus, pertama jawaban dari Bu Melja, apakah iman harus selalu konkret dan bisa dibuktikan? Itu pertanyaan pertama. Mengenai yang lain-lain saya tidak menanggapi, saya kira itu sudah saya setuju, tapi hanya pertanyaan saya untuk Bu Melja tadi, apakah iman selalu harus dibuktikan dan konkret? Itu saja. Itu pertanyaan setuju, untuk Pak. mempertajam. Ya. Ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita masih ada termin yang kedua ya. Jadi kalau saudara masih ingin memberikan tanggapan terhadap pembicaraan, kalau bisa nanti termin yang ini saya tutup dulu ya, termin pertama sudah selesai. Kita masuk ke termin kedua, another 15 minutes, jadi 15 menit lagi, gitu ya. Nah, saya akan minta orang lain yang belum belum mendapat giliran tadi untuk mengungkapkan jawabannya. Saudara kalau bisa melengkapi jawaban yang sudah ada, jangan mengulang lagi dari apa yang tadi sudah dikatakan. Jadi melengkapi akan lebih baik supaya kita jadi saling melengkapi dan keseluruhan diskusi akan menjadi lebih lengkap, gitu ya. Oke,
Sekarang karena kita hanya butuh 8 orang, jadi ya 8 orang ya. Tadi udah 4 kan ya. Sekarang kita butuh 4 lagi. Silahkan Ibu Lani. Oke. Kalau menurut saya sih iman itu tidak sekedar mempercayai keberadaan Allah, tapi juga berani mempercayakan termasuk seluruh aspek kehidupan kita kepada Allah. Dan iman itu juga enggak sekedar kayak iman bucin gitu, tapi iman itu harus dibangun atas dasar alasan yang sudah kita pikirkan secara matang gitu. Lalu kalau untuk perbedaannya antara iman Kristen dan iman agama lain sih saya lebih setuju dengan seperti yang diungkapkan Pak David tadi. Kalau iman Kristen itu kita itu inisiatif dari Tuhan, yang maksudnya lebih Tuhan kan seperti yang saya lupa ayatnya, tapi bukan kamu yang mencari aku tapi aku yang memilih gitu loh ya. Itu jadi Yohanes inisiatif Allah. Tapi sedangkan kalau imannya agama lain itu saya setuju dengan Bu Veronica yang karena lebih banyak berdasarkan perbuatan. Itu aja sih. Ya. Oke Bu, thank you banyak Bu Lani. Oke, sekarang Pak Martin, silakan Pak Martin. Ya, menurut saya arti iman itu kan keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, itu iman. Nah, perbedaan iman Kristen itu adalah keyakinan dia mengimani Kristus dan mempercayakan dirinya kepada Kristus. Itulah iman Kristen. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tapi dia harus mempercayakan hidupnya kepada siapa yang dia percayai. Kalau kita orang Kristen tentulah Yesus sebagai sumber iman kita. Lah kalau iman agama lain, mereka juga percaya. Bahkan saking percayanya mereka kepada Tuhan mereka melakukan apa saja yang menurut mereka itu benar, gitu kan? Apa saja yang akan mereka lakukan, meskipun menurut Kristen tidak demikian. Oke, ya Pak, waktunya 1 menit. Iya, terima kasih banyak Pak Martin. Silakan Pak Ken. Mulai dari sekarang Pak. Oke, ya sudah banyak definisinya. Nah, kalau dari saya lebih kepada iman itu adalah sikap etis, respon yang dalam bentuk etika terhadap apa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Yang kedua, iman itu adalah tanggung jawab. Jadi iman nggak bisa dilepaskan dari namanya tanggung jawab kita untuk mewujudkannya. Sehingga kalau kita balik, kenapa kok iman disebut respon? Karena respon itu bicara soal apa yang diwujudkan dalam perbuatan. Nah, ini yang disebutkan oleh Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Sehingga iman itu menjadi nyata kalau ada pengakuan dan percaya dan juga ada perbuatan yang dalam bentuk nyata tindakan begitu. Dan perbandingannya dengan agama lain adalah iman Kristen jelas hanya berpusat kepada Kristus dan karyanya, sementara iman agama lain adalah pengakuan terhadap Allah yang mereka kenal, begitu sih. Oke, terima kasih Pak. Iya, lebih sedikit tapi pas 1 menit. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, tanggapan bebas semua orang boleh, termasuk sebenarnya yang memberi jawaban juga boleh. Tapi karena saudara sudah memberikan jawaban, akan sangat baik kalau teman-teman lain yang ikut menimpali gitu ya. Oke, nanti Ibu Melce, Pak David, Pak Wasis, silahkan Bu Veronica juga silahkan ikut memberikan tanggapan ya. Oke, teman-teman, Roma silahkan mulai catat dari sekarang. 15 menit ke depan kita akan tanggapan bebas untuk 4 jawaban yang tadi sudah diberikan oleh teman-teman. Silahkan ditampilkan. Oke, teman-teman yang lain yang akan memberikan respons, silahkan angkat tangan. Bu Titik belum memberikan ya, nanti jawaban. Berdasarkan sorry? Bu Titik belum memberikan jawaban. Oh, sorry Ibu Titik. Oh, lupa saya. Sorry Ibu Titik. Ini jawaban yang keempat ya. Oke, Ibu Titik, silakan. Roma, audio kamu sangat nggak jelas di tempat aku. Oke, Ibu Titik, silakan Ibu.
1 menit dari sekarang ya. Ya, Bu. Arti iman itu adalah keyakinan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agamanya. Jadi kalau di agama Kristen ya iman Kristen disebut. Nah itu iman yang mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang inisiatif Tuhan yang turun untuk sendiri untuk menyelamatkan manusia. Itu arti iman Kristen. Sedangkan kalau iman yang di perbedaan dengan agama lain, yang jelas ya agama lain tidak mempercayai Yesus. Mereka atau tidak mempercayai bahwa Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia. Jadi artinya atau tidak inisiatif Tuhan yang menyelamatkan manusia. Kalau di Kristen kan imannya itu percaya bahwa Tuhan itu yang berinisiatif menyelamatkan manusia. Jadi makanya disebut iman Kristen itu harus mencapai pada keselamatan jiwa. Oke. Seperti itu. Ya. Kalau Terima kasih Bu Titi. Waktunya habis 1 menit. Iya, thank you sudah memberikan jawabannya. Oke teman-teman, tanggapan bebas akan dimulai dari teman-teman yang sudah angkat tangan. Jadi Pak Robert, Ibu Mira, silakan semua yang lain langsung muncul dan berikan raise hand-nya. Jadi saya akan nanti panggil berdasarkan teman-teman yang sudah raise hand. Oke, silakan Pak Robert. Mau menanggapi siapa nih Pak? Pak Robert? Unmute dulu Pak. Teman-teman yang sudah angkat tangan ini kalau bisa langsung audionya nanti di-unmute ya, supaya tidak buang waktu. Oke Pak Robert. Saya nanggapin Bu Lani, kan dia iman tidak sekedar mempercayai keberadaan Allah, tapi juga mempercayakan seluruh aspek hidup kita. Jadi kan memang untuk kita berkenan kepada Allah, kita harus bermodalkan iman sebagaimana di Ibrani pasal 11 itu Bu Yulia ya itu. Ya. Kan itu. Jadi kan modalnya kita untuk mendapat perkenanan Allah kan harus ada iman bahwa dia memang ada gitu. Ya. Dan juga objeknya kan kita pada janji-janji Allah yang bersifat kekal, teratur dan Yesus sendiri sebagai jaminannya gitu. Ya itu aja, Bu. Ya. Udah? Ya, itu aja, Bu. Oke, thank you Pak. Walaupun belum 1 menit, tapi Bapak sudah memberikan tanggapannya. Oke, silakan Ibu Mira selanjutnya. Iya, saya ingin menanggapi pendapatnya dari Pak Ken ya, yang iman adalah tanggung jawab. Betul, saya setuju. Itu harus diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan. Nah, kenapa seperti itu? Percuma jika kita cuma percaya tapi kita tidak ada wujud nyatanya gitu. Benar juga iman adalah hakikatnya perbuatan. Kalau nggak ada perbuatannya hakikatnya mati. Dan saya ingin menanggapi pendapatnya Bu Titi tentang tidak mempercayai Yesus, yang agama lain tidak mempercayai Yesus. Menurut saya tidak seperti itu Bu, karena pada dasarnya agama Islam mempercayai bahwa hari terakhir yang akan menjadi hakim adalah Tuhan Yesus, Nabi Isa. Menurut mereka Nabi Isa. Sebenarnya mereka tidak percayanya wujud dari, mereka tidak pendapatnya adalah lahir dari Allah sendiri, itu aja perbedaannya kalau menurut pendapat saya. Cuman dia mempercayai bahwa penghakiman terakhir itu Yesus Kristus. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, pas Ibu. Iya, terima kasih Bu Mira. Oke, saya berikan waktu selanjutnya kepada Pak Lukas. Maksimal 1 menit ya Pak ya. Oh, suaranya kok nggak kedengeran Pak. Aduh, suaranya hilang Pak. Coba headsetnya dilepas saja. Oke, supaya nggak buang waktu, saya akan berikan ke Ibu Melce ya. Nanti saya akan kembali ke Pak Lukas ya. Oke, Ibu Melce. Oh, sudah kedengeran Pak Lukas? Kedengeran nggak Bu? Nah, iya. Udah Pak, silakan. Oke. Habis ini baca ya. Ya, memang kita hanya berbicara tentang Yesus. Padahal sebetulnya iman kita itu pada Allah Tritunggal. Tidak fokus hanya pada Yesus, tetapi Allah Tritunggal. Karena sekarang ini kita berbicara, berdiskusi ini
ada Roh Kudus bersama kita dan ada di dalam kita. Ya, kita tidak mempersempit hanya bicara Roh Kudus, hanya bicara tentang Yesus begitu. Saya lihat semua tanggapan baik, ya. Tapi menurut saya karena kita tidak memahami iman agama lain, memang agak sulit kita menilai atau memberikan satu perbandingan kepada mereka, tapi kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah yang terbaik. Ya, oke. Thank you Pak Lukas, waktunya sudah habis. Ya, oke, silakan berikutnya Ibu Melce, menanggapi yang mana nih Bu? Ya, menanggapi yang tadi, yang termin pertama, Bu. Yang dari lupa saya. Ya, itu menanyakan tentang iman yang berdasarkan sejarah, lalu kemudian iman itu butuh konkretnya seperti apa, gitu. Nah, saya mau menanggapi bahwa iman Kristen kita itu dikatakan konkret karena memang berkaitan dengan Allah itu ada. Meskipun kita tahu sendiri bahwa Allah itu tidak kelihatan atau tidak nampak oleh kita. Namun Allah itu kan menyatakan dirinya dengan jelas dalam ciptaannya, dalam sejarah, ya, sejarah dunia ini, bukti-bukti sejarah juga ada, dan juga dalam Yesus Kristus yang tadi disimpulkan oleh Pak David tadi. Pernyataan yang dibuat oleh Yesus, ya, seperti itu. Jadi sederhananya bukan hanya pada masa lampau, masa sekarang, tapi juga mengandung pengharapan iman kita kepada masa yang akan datang. Nah, itu yang dimiliki oleh agama lain, gitu. Tidak dimiliki oleh agama lain. Oke, Ibu, waktunya sudah habis. Terima Bu. kasih, Ibu sudah memberikan tambahan dari penjelasan sebelumnya ya. Oke, kok belum ada yang angkat tangan lagi? Pak Hardi Ayo, Waluyo, Ibu waktunya masih Susi. lama. Ibu Susi. Ya. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Oke. 5 menit lagi. Oke, Ibu Susi. Ya, saya setuju dengan pendapat yang sebelumnya bahwa iman itu memiliki pengharapan sampai di akhir zaman, gitu ya. Jadi, maaf saya ganti ini. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ken, iman itu adalah sikap etis, respon dalam bentuk etika itu harus dibawa sampai ending dari hidup kita. Jadi iman yang benar adalah iman yang dari start sampai akhir itu harusnya kurvanya naik gitu loh. Nggak turun, meskipun ya kita bisa naik turun sih. Tapi kalau bisa naik terus. Jadi kita harus belajar terus bagaimana mengasihi Allah, bagaimana menunjukkan kasih Allah kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain, dan juga kepada Tuhan sendiri gitu loh. Kalau menurut saya sih itu. Oke, terima kasih Bu untuk tanggapannya. Oke, Pak David, silakan Pak. Di-unmute. Ya, saya sangat suka dengan jawaban dari Pak Ken. Iman itu terutama ya respons dan ada etikanya di situ. Jadi nyata dengan apa yang dilakukan sehari-hari, sikap tindakan kita. Jadi iman dengan perbuatan kan itu dua sisi yang nggak bisa dipisahkan, dan walaupun perbuatan itu adalah proses, namun itu proses dari benih iman yang sudah ada di dalam kehidupan setiap kita yang percaya sama Yesus ya. Lalu tanggapan untuk yang Pak Lukas tadi, tergelitik juga karena disebut tadi kita nggak bisa komentari tentang yang iman agama lain. Sebetulnya supaya kita tidak punya iman yang buta atau yang indoktrinasi, kita perlu tahu sedikit banyak tentang iman agama kepercayaan lain juga. Supaya kita bisa tahu bedanya dan kita imannya itu bisa kita bagikan justru kepada mereka sehingga kita bisa melayani mereka dengan baik. Terima kasih. Oke. Makasih Pak. 1 menit. Ya. Masih ada waktu sedikit Pak Martin, silakan. Ya. Nah, menyangkut tadi dikatakan kan mereka tidak konkret atau kuat iman agama lain. Kalau kita tahu bahwa
agama lain itu khususnya Islam, itu 6 rukun iman mereka itu ada. Artinya mereka tuh punya kekuatan konkret mereka itu. Karena mereka ada 6 rukun iman mereka. Baik terhadap Tuhannya, malaikat, ada kitab-kitab, ada rasul, ada akhir zaman, takdir, baik ataupun buruk. Itu konkret, kuat mereka. Nah, pertanyaannya dengan kita, sekuat apa iman kita? Nah, itu yang karena kita punya dasar seperti Pak siapa tadi baru cerita tadi? Bapak siapa Pak tadi David? menanggapi bahwa iman itu terlihat dengan iman adalah perbuatan. Seperti Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kan bicara etika, respon kita, etika kita dan sebagainya. Jadi kalau orang berkata aku punya iman, tapi dia tidak ada tindakan, bohong pasti dia itu. Ya. Iman adalah Oke Pak, waktunya habis. Ya. Mungkin besok lagi ngomongnya lebih cepat supaya lebih ringkas lagi ya. Roma masih ada waktu nggak nih? 1 menit. 1 menit tersisa, Bu. 1 menit. Oke, Ibu Veronica 1 menit ya. Silakan Ibu. Habis Ibu Veronica kita selesai ya. Bu, menanggapi Pak Martin tadi, bukan seberapa kuat iman kita, tetapi karena iman itu adalah yang dianugerahkan pada Tuhan. Jadi kita yang menambahkan. Jadi bukan seberapa kuat kita mengimaninya, tapi kita justru menambahkan iman itu di dalam Yesus Kristus. Karena iman itu adalah iman yang dianugerahkan. Jadi bukan kekuatan kita. Boleh saya respon, Pak? Gitu ya. Iya. Boleh saya respon, Kak, Bu? Waktunya udah habis, Pak. Oh iya. Waktunya udah habis. Kita udah harus pindah ke pertanyaan kedua ya. Wow, seru sekali teman-teman. Wow, thank you banyak untuk semua yang respon. Admin teknis, silakan kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua ya. Tadi sudah disinggung sedikit tentang iman yang kuat. Dari mana iman yang kuat? Yang jelas, saudara, iman Kristen itu bukan iman yang mati, tapi iman yang dinamis. Tapi bisa kuat, tapi bisa juga lemah, gitu ya. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Ini pertanyaan kedua ya. Oke, saya open termin pertama, 3 orang, Pak Hardi. Ada lagi, Pak Martin. Pak Martin tadi sudah kan ya? Kalau sudah nggak boleh, Pak. Susi. Pak Martin sudah. Bu Mira. Nah, Pak Martin sudah. Pak Robert belum. Ibu Mira belum. Ya, 3 dulu. Ada lagi? 3 dulu. 3 dulu. Ya. Nanti sisanya oke. 3 dulu, Bu. Ya, sisanya nanti 3 juga. Oke, silakan Pak Hardi. Bentar, stop buat saya. Respons dari sekarang, Pak. Silakan, start. Oke, apakah suara saya bisa kedengaran ya? Ya, kurang keras tapi, Pak. Ya. Bisa. Memang agak sulit mengukur kekuatan atau kelemahan iman seseorang, karena memang tidak ada indikator barometernya yang mengatakan kuat atau tidak iman seseorang. Tapi biasanya dipengaruhi oleh karena proses indoktrinasi, proses pendidikan, proses pelayanan, proses bimbingan, juga termasuk usia seseorang. Jadi masing-masing orang bisa punya usia yang cukup matang, biasanya imannya juga cenderung kuat. Walaupun tidak selalu menjadi jaminan, karena ada juga anak-anak yang masih muda pun usia tidak matang, tetapi juga punya pengalaman, punya iman yang teguh dan kuat, bahkan lebih dari orang-orang yang lebih dewasa atau lebih senior. Tapi biasanya memang faktor pembimbingan, ya, dan juga termasuk anugerah Tuhan kalau menurut saya. Iman waktu habis, Pak Hardi. Ya, terima kasih. Ya, harus lebih ringkas lagi nih. Iya, oke. Silakan Ibu Mira untuk tanggapan yang kedua. Mulai dari sekarang, Bu. Iya, oke. Iman yang kuat itu komunikasi dengan Tuhan itu baik.
dia bertumbuh, berakar dan berbuah. Bukan hanya dia belajar tentang firman Tuhan, tapi dia melakukannya. Tapi kenapa bisa lemah? Ya karena komunikasi dengan Tuhannya agak kurang. Pada saat Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, itu cuma dua pilihan. Dia mengikuti kata Roh Kudus atau tidak. Dan bagaimana dia memupuknya setiap hari seperti itu. Kalau misalnya dia mengikuti apa kata dunia, dia akan semakin mengikuti gitu. Nah, kalau saya pribadi belajar dari Ayub itu bagaimana dia iman kepada Allah itu walaupun dicobai berbagai macam, tapi iman kepada Allah itu benar-benar nyata. Memang sih kalau kita belajar dari nabi-nabi yang lain, dia itu sempat jatuh, tapi dia tahu bagaimana dia kembali lagi ke Tuhannya. Bukan hanya kita lemah pada saat kita jatuh, tapi kita tahu bagaimana kita berbalik lagi. Seperti itu sih, Bu. Terima kasih. Oke. Thank you banyak. Wow, saya senang dengan Ibu Mira. Jadi kata-katanya bisa banyak. Ini teman-teman yang ini harus belajar gimana caranya ngomong cepet nih ya. Karena gini teman-teman, kadang-kadang kita ketemu seseorang di jalan dan kita atau di lift dan kita hanya punya 1 menit untuk berbicara kepada orang itu. Gimana saya bisa pakai waktu 1 menit untuk menyampaikan berita sukacita kepada mereka, gitu ya. Nah, itu sebabnya kita harus latihan untuk ngomong cepet. Pak Robert, berikutnya, silakan dari sekarang, Pak. Ya, pada dasarnya kan kita manusia terdiri dari darah dan daging, jadi juga kecenderungan kita kan dosa, Ibu ya kan, antara keinginan daging dan keinginan roh itu pasti berlawanan. Kadang kan di dalam perjanjian baru kan ada kita ingin melakukan hal yang baik ini, tapi akhirnya yang terrealisasi hal yang jahat juga itu. Ya, poinnya intinya kita dari kekristenan kan kita bagaimana menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi intinya kan di dalam relationship kita itu, dan juga di dalam buah-buah rohnya kan dari tindakan iman kita itu Bu. Ya. Udah Pak, masih 5 detik. Oke, ya, thank you banyak Pak Robert. Oke teman-teman yang 3 orang sudah menjawab, silahkan sekarang tanggapan bebas. Memupuk. Semua boleh memberikan tanggapannya, tapi berurutan. Jadi saya akan mengurutkan berdasarkan mereka yang raise hand. Jadi saya lihat Ibu Veronica sudah raise hand, kemudian Pak Martin, Ibu Melja, dan selanjutnya. Oke, Ibu Veronica lebih dahulu. Silakan mulai dari sekarang, Bu. Mau menanggapi yang mana? Saya menanggapi Pak Hardi ya. Kesulitan dalam mengukur iman seseorang. Memang kita bisa mengukur iman seseorang itu dari dari orang itu menghadapi setiap permasalahan. Di mana permasalahan yang dia hadapi itu dia bisa mengatasi atau tidak. Kalau iman kepada Yesus yang kuat, maka dalam segala persoalan pasti ada jalan keluarnya. Seperti di 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi memang ya bisa diukur ya. Oke. Permasalahan yang dihadapi. Ya. Ya, makasih Waktunya Bu. habis, Bu. Ya, ini teman-teman yang boleh melanjutkan. Kalau bisa diukur, gimana nih caranya mengukur? Oke, resenya boleh diturunkan, Bu Veronica. Pak Martin. Ya, Bu Mira, terima kasih. Jadi iman kuat komunikasi dengan Tuhan, bahwa kita memang harus punya komunikasi dengan Tuhan. Firman itu juga menjadi penting buat kita karena Alkitab berkata bahwa iman kita kuat itu kan karena dari firman yang kita baca. Kalaupun kita lemah, pertanyaannya seberapa keintiman kita dengan Tuhan dan firman yang kita baca. Nah, kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, pasti ketika hadapi masalah, nah disitulah kita akan melihat faktor kekuatan imannya. Karena itu penting buat hidup kita sih. Contoh seperti Ayub, ya saya juga mau ngomong itu, tapi sudah ada bahwa Ayub itu contoh iman yang luar biasa.
Ketika dia menghadapi situasi yang sulit, bahwa imannya itu teguh, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan pun yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Itulah iman yang luar biasa. Mungkin saya seperti itu dulu. Iya, pas 1 menit Pak. Silakan resianya diturunkan. Ibu Melja berikutnya. Menanggapi yang mana Bu? Saya menanggapi punyanya Ibu Mira. Ya. Dikatakan kan iman itu kuat karena dari komunikasi. Tapi sebenarnya berbicara dari komunikasi, bertumbuh itu sebenarnya ada kaitannya dengan pertumbuhan iman. Tetapi kalau berbicara tentang iman itu berarti dari awal gitu. Maksudnya dari dasarnya. Jadi misalkan iman Kristen itu kan berbicara kualitatifnya, bukan kuantitatif atau banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya Ayub bisa melalui pencobaan, itu berawal dari imannya kepada Allah, begitu. Bukan karena dia dicobai karena dia tidak beriman, bukan seperti itu. Atau mungkin dia mau diuji imannya oleh Tuhan, atau dia diuji oleh untuk menghasilkan kepribadian yang istilahnya bilang itu kepribadian diuji seperti seperti emas gitu ya. Iya, oke Bu. Ya, itu aja. Waktunya sudah lebih. Terima kasih Ibu Melja. Ya, resianya boleh diturunkan Pak Lukas. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Mira bahwa komunikasi yang baik dengan Tuhan dan satu hal lagi, memupuk setiap hari. Ya, ini di sini tidak ditulis, tapi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mira menurut catatan saya menarik sekali, yaitu komunikasi dengan Tuhan dan memupuknya setiap hari. Kalau tidak dipupuk, dia tidak akan kuat. Ya, menurut saya tadi ada salah satu pembicara yang mengatakan faktor usia dan sebagainya. Saya kurang setuju karena faktor usia tidak mempengaruhi iman seseorang. Bisa anak kecil beriman, bisa orang yang sudah tua sekali beriman, itu saya kira faktor usia tidak pengaruh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak Wasis berikutnya. Ya, mari Pak. Terima kasih Bu. Saya ingin menanggapi Pak Hardi, sebetulnya dia tiganya ini ya. Pertama, tidak sulit, memang indikatornya sebetulnya ada ya. Kemudian indikatornya ada. Ya, terus yang Bu Mira, iman kuat kalau komunikasi baik dengan Tuhan. Sebetulnya iman itu tidak statis ya. Iman itu konsep, tapi aplikatifnya adalah perbuatan. Saya ingin mengutip 2 Petrus 1 ayat 5 ayat 7. Iman kan sudah jelas bahwa iman kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Nah, jadi kalau gimana supaya bisa kita kuat, itu 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman kita kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada orang lain. Jadi itu aja rumusnya, saya gampangnya gitu. Kalau kita mau kuat, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, kita dinamisnya apa ya, nambahin iman kita itu bukan nambahin kebajikan. Jadi kalau setelah itu kita bertumbuh kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Jadi 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Oke Pak. 4, gampangnya gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Wasis. Silakan Pak Ken selanjutnya. Ya, saya menanggapi dari Pak Lukas tadi yang mengatakan bahwa dia nggak setuju dengan iman yang berdasarkan usia. Ya, saya agak setuju juga karena sepemahaman saya, iman itu adalah pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu kan pengalaman roh, pengalaman rohani. Roh itu kan nggak punya usia. Artinya roh kamu berapa tahun, kan nggak ada gitu. Bahkan makanya anak kecil aja bisa beriman karena roh itu memang dari sejak dahulu diberikan Tuhan, itu memang kekal. Dia nggak dalam batasan waktu. Sehingga kita nggak ngomong soal usia kalau soal pertumbuhan iman. Nah, iman itu bisa kuat, bisa lemah. Karena manusia punya ego. Jadi ini bicara soal taat, mau tunduk atau mau patuh atau enggak. Jadi kalau orang nggak mau taat, nggak mau patuh, nggak mau tunduk, maka yang diikutinya adalah egonya. Tapi kalau dia mematikan egonya, dia akan tunduk pada Tuhan sehingga imannya semakin kuat. Gitu sih, Bu. Iya, oke. Masih 10 detik, Pak. Oke, terima kasih Pak Ken. Iya, Romas, masih ada berapa menit? Masih ada 4 menit lagi, Bu.
4 menit. Wow, oke. Silakan teman-teman, beberapa bisa Masih raise ada hand. Ibu Mira dan Ibu Veronica yang angkat tangan. Oh iya, Bu. Iya, Pak. Betul. Jadi Ada selama Ibu ada waktu Titik silakan. tambah. Oke, Ibu Mira. Oke, terima kasih Bu. Saya menanggapi juga pendapatnya tadi Pak Lukas ya yang tentang iman berdasarkan usia. Pada dasarnya juga di Alkitab Perjanjian Lama terutama Daud pada saat mengalahkan Goliat, kakak-kakaknya itu juga mereka sangat memandang remeh. Kamu masih anak-anak apa-apalah segalanya kan ya. Tapi pada dasarnya dia bisa gitu. Kenapa? Tapi dia berperang hanya karena kalau kita bilang ketapel ya, kalau kita ceritakan anak-anak ketapel. Imannya segede apa? Apakah bisa diukur berdasarkan kakak-kakaknya yang udah dewasa? Tidak bisa. Tapi imannya dia kepada Allah itu lebih kuat. Seperti itu sih. Terima kasih. Makasih Ibu Mira. Oke, saya akan berikan kesempatan Ibu Titi dulu karena Ibu Titi belum mendapatkan kesempatan tadi ya untuk berbicara. Silakan Ibu Titi. Ya, Bu, saya pengen nambahin untuk pertanyaan yang kedua itu yang iman itu bisa kuat bisa lemah. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Robert. Pak Robert bilang di sini bahwa iman karena kita itu masih manusia daging. Nah, di mana daging itu bisa mengalami kelemahan, bisa mengalami penurunan. Misalnya kita sedang sakit terus kita nggak sembuh-sembuh, mesti iman kita juga akan ikutan turun. Nah, di sini dipengaruhi oleh kedekatan kita sama Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, misalnya kita meminta pertolongan Tuhan, terus kita mendapatkan jawaban Tuhan, dan kita akhirnya sembuh. Nah, di situ iman kita jadi bangkit lagi gitu. Itu dari saya. Jadi pencobaan-pencobaan juga itu juga mempengaruhi iman kita juga bisa turun, bisa juga naik gitu. Kalau dari itu dipengaruhi dari hubungan kita dengan Tuhan lagi. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, ya kita kan berarti Tuhan kan sumber keselamatan. Kita minta tolong kepada Dia, pertolongan kepada Dia. Jadi kita bisa dikuatkan iman kita itu. Oke. Ya, terima kasih. Ibu Veronica selanjutnya. Mari Bu. Bu, saya mau nanggepin yang Bu Titi tadi. Kalau begitu iman itu berdasarkan mood. Tapi sebenarnya iman kita bukan berdasarkan mood. Tapi iman kita berdasarkan Tuhan Yesus Kristus ya. Dan juga pada pengalaman kita dalam menghadapi situasi permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi bukan berdasarkan mood kita atau perasaan kita. Ya, tapi Ibu Veronica tadi Bu Titi bukan masalah dasar iman, tapi iman bisa kuat dan bisa lemah itu karena itu. Jadi bukan dasar iman, tapi pengaruh dari iman. Ya. 1 menit mau dilanjutkan lagi, Bu. Ibu? Ibu Melcia. Ibu 1 menit Veronica lagi. mau dilanjutkan? Ya, kalau masih ada waktu Bu. Kalau Ada kita Ibu Melcia, kepada Kristus yang sebagai sumber pemecah masalah kita, pasti kita akan kuat. Jadi tidak akan naik turun iman kita. Kita berjalan dalam roh. Ya, terima kasih Ibu Veronica. Waktunya tinggal mungkin setengah menit kali ya. Satu orang lagi. Tadi yang belum siapa ya? Ibu Melcia tadi angkat tangan. Ya, tapi Ibu Melcia sudah beberapa kali. Apakah ada yang sama sekali belum? Barusan Pak Hardi. Saya akan kasih Ibu Susi kali ya. Bu Lani. Halo, shalom. Iya, Ibu Susi, silakan Bu. Ya, saya mau menanggapi Pak Robert ya. Manusia terdiri darah dan daging dan cenderung kalah karena daging. Nah, ini berhubungan dengan respon kita ketika menghadapi masalah. Bagaimanapun juga iman kita itu diukur dari kemampuan kita merespon masalah. Apakah kita jatuh atau tidak, itu tergantung bukan hanya dari indoktrinasi, tapi juga pengalaman kita dengan Allah. Dan itu membuat kita mengambil keputusan yang benar ketika menghadapi masalah. Dan itu membuat kita pada saat kita menghadapi masalah, kita justru bisa memiliki iman yang lebih kuat, gitu ya. Contohnya adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, Bu. Saya sampai sekarang itu masih impress sama dia. Bagaimana kita aja kalau main saja sudah setengah mati sakitnya gitu loh. Apalagi 12 tahun.
gimana itu sakitnya sampai dia bisa berjalan menjamah jubah Tuhan, itu kan satu iman yang luar biasa gitu loh. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi respon kita ketika menghadapi masalah itu juga bisa menjadi tolak ukur apakah kita memiliki iman yang besar atau tidak. Itu saya. Oke, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Susi. Saya ingin supaya kita bisa lebih tajam lagi ya. Saudara, masalah kedekatan kita dengan Tuhan itu menjadi indikator seseorang untuk bisa tumbuh iman. Sebenarnya ada indikator yang lain lagi, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Kenapa Ayub bisa kuat? Karena dia taat, bukan hanya karena dekat. Kalau kita tidak taat, kita menjadi tidak dekat. Itu salah satu yang mungkin Bapak Ibu mungkin harus masuk ke sana ya, karena kekuatan iman itu bukan hanya, kekuatan iman bukan hanya berdasarkan anugerah. Kalau iman itu memang anugerah, tapi untuk kuat atau lemah itu bukan lagi anugerah, tapi itu karena ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, jadi beda. Tadi yang dikatakan ya, dasar iman memang itu karena Allah dan karena firman, tetapi kuat dan lemah itu ada peran kita. Ya, peran kita. Oke. Termin yang kedua, 15 menit lagi. Tadi teman-teman yang belum menjawab tinggal 3 orang mestinya ya. Siapa nih Tinggal tadi? 2, Ibu. Pak Lukas Siapa? sama Ibu Susi. Pak Lukas, Ibu Susi. Sudah, tinggal 2. Ya. Tinggal 2 saja. Oke. Silakan Pak David, jangan angkat tangan dulu ya. Ini untuk mereka yang belum memberikan jawaban. Ya. Jadi Ibu Susi. Ya. Oke. Ya, silakan Ibu Susi. 1 menit dari sekarang ya Ibu, untuk pertanyaan yang sama. Mengapa iman bisa kuat tapi juga bisa lemah? Itu faktor apa yang mempengaruhi? Iman kita bisa kuat atau lemah. Faktor yang mempengaruhi 1, jelas kedekatan kita dengan Tuhan. Yang kedua, ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, respon kita ketika menghadapi masalah. Karena semakin seharusnya iman Kristen itu seharusnya semakin banyak masalah, dia harusnya semakin besar, semakin kuat, semakin mengandalkan Allah, semakin taat akan kebenaran Allah. Nah, itu parameternya harusnya seperti itu. Tetapi bisa juga kita lemah karena kita responnya negatif, bukan positif. Itu saja dari saya. Oke, waktunya masih banyak Ibu. Tidak mungkin buat yang lain. Pasti 10 detik. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke, berikutnya Pak Lukas ya. Ya, iman. Silakan Pak. Menurut saya iman itu bagaimana kita melekat pada Tuhan. Kita dekat pada Tuhan. Tidak hanya mengenal, tidak hanya percaya, tapi bagaimana kita hidup dekat, melekat pada Tuhan. Itu iman. Nah, tentang kuat dan lemah, makin kita bersekutu, makin kita dekat dengan Tuhan, baca firman dan melakukan firman, itu kita kuat. Nah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari lalu ada kesulitan, ada khawatir, ada apa, itu iman kita menjadi lemah. Yang kedua, kalau kita mau kuat, itu kita harus bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Di situ kita akan mendapat kekuatan iman kita, dikuatkan oleh rekan seiman yang lain. Terima kasih. Oke, masih ada waktu Pak, 5 detik. Oke, tidak apa-apa sih. Oke, hanya tinggal 2 ya. Oke, sekarang kita akan punya waktu bebas untuk menanggapi siapa saja, terkhusus teman-teman yang belum aktif, gitu ya. Yang belum aktif, silakan segera angkat tangan. Oke. Saya akan beri waktu menanggapi untuk Pak Hadi. Oke, silakan Pak Hadi. Oke. Jawaban saya tadi berdasarkan ini Bu, bahwa iman itu sebenarnya tidak muncul di ruang hampa atau ruang kosong. Jadi tidak mungkin ya. orang setelah tiba-tiba langsung beriman, itu tidak. Pasti ada pengalaman empiris, pengalaman pengasuhan, pengalaman indrawi,
dan hal-hal lain termasuk usia. Kenapa saya tadi menjawab bahwa usia akan sangat berpengaruh pada iman seseorang, karena usia itu saya mengacu kepada teori perkembangannya James Fowler. Biasanya pada usia 40 ke atas itu orang punya tingkat iman yang dikatakan lebih strong, lebih kuat. Contohnya ini pengalaman umum ya. Biasanya pada orang-orang yang usia 40 tahun ke atas itu rajin beribadah. Pak, waktunya habis Pak Hardi. Ya. 1 menit. Ya, nanti boleh dilanjutkan di tanggapan yang lain ya Pak ya. Oke, nanti boleh dilanjutkan setelah teman-teman yang angkat tangan ini boleh berbicara. Oke, Ibu Melja, silakan Ibu. Iya, kalau saya berpendapat begini, saya menanggapi untuk semuanya saja Bu. Iman itu harus tahu pada dasar yang tepat diletakkan. Tetapi yang dibicarakan tadi tentang kedekatan sama Tuhan, respon terhadap masalah, itu sebenarnya adalah proses pertumbuhan iman, di mana faktor yang mempengaruhi lemah atau kuatnya itu adalah faktor manusianya, bukan dari Allah lagi gitu. Ya, jadi itu yang menuntut bahwa pada waktu kita menumbuhkan iman kita dari hari ke hari, itulah di situ yang terjadi banyak, ada yang kuat, ada yang lemah dan sebagainya. Itu dari saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Melja. Pak David ingin merespons? Baik, terima kasih kesempatannya Bu Yulia. Meresponi tadi sebelumnya juga ada yang berbicara tentang Ayub, ditegaskan juga oleh Bu Yulia tentang faktor imannya, yang membuat Ayub kuat lemahnya menurut pengamatan saya itu juga karena dia sudah mendengar tentang Tuhan. Walaupun dia belum mengalami, tapi ada dasarnya, yaitu mendengar firman Tuhan. Teringat kata-kata Paulus di dalam Roma pasal 10, bagaimana mereka bisa berseru kalau tidak percaya. Bagaimana bisa percaya kalau tidak mendengar? Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Dan saya setuju banget juga dengan Pak Lukas. Tadi disebutkan di penjelasannya, tapi di tulisannya nggak ada ya. Ada baca firman. Jadi kuat lemahnya iman seseorang itu sangat berkaitan erat dengan dia biasa pergaulannya dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Baca firman tiap hari, merenungkan dan melakukannya. Ya, makasih. Oke. Terima kasih Pak David. Waktunya masih banyak ya, Re atau Roma? Masih 9 menit, Bu. 9 menit. Ibu Mira, silakan. Oke, terima kasih. Saya tertarik dengan pendapatnya Pak Lukas yang tentang melekat dan dekat dengan Tuhan. Kalau kita bisa mengingat tentang murid-murid Tuhan Yesus yang bagaimana dia istilahnya berjalan bersama seperti Petrus dan Yudas, kurang dekat apa mereka Pak Lukas? Kurang dekat apa? Tapi tetap aja Petrus menyangkal Yesus, gitu kan? Yudas mengkhianati seperti itu. Kurang dekat apa? Tapi endingnya dari semuanya adalah pertobatan yang mereka lakukan, yaitu pada saat mereka dikuatkan oleh Roh Kudus, kayak gitu. Sebenarnya sedekat apapun kita, tapi pada saat badai menerpa, apapun yang kita masalah yang kita hadapi, kita tahu kita kemana. Tapi masalah melekat dan dekat, saya belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka sangat dekat, Bu. Pak, beneran dekat banget, tapi itu terjadi gitu. Seperti itu sih. Baliknya lagi adalah pada saat kita bertobat dan melakukan kita ingat bahwa Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita dan menegur kita. Seperti itu, kita harus tahu mana ini. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mira. Ya, ekspres nih kalau Ibu Mira yang ngomong ya. Oke, silakan Pak Ken. Ya, mungkin saya punya satu pertanyaan untuk kita semua. Apakah sama iman yang kuat dan iman yang besar? Nanti boleh dijawab. Karena ada satu case yang mungkin saya respon dulu ini. Kedekatan, ketaatan, respon kita terhadap masalah pastinya adalah sebuah tanda bahwa kita mengalami pertumbuhan iman. Nah, biasanya orang yang imannya semakin kuat, dia nggak gampang jatuh dan nggak gampang menyerah dengan kehidupan. Justru semakin banyak masalah, dia semakin bersemangat untuk melihat setiap keajaiban-keajaiban dari Tuhan yang dikerjakan dalam hidupnya. Nah, sehingga gimana kita bisa melekat dengan Tuhan? Satu, balik lagi kepada ketaatan yang kita jalani. Nah, tapi saya punya satu pertanyaan lagi, Bu. Bagaimana dengan kasus ketika kita mau bilang bahwa indikator iman itu selalu terlihat pada
kedekatan kita sama Tuhan, ketaatan kita pada apa yang Tuhan kerjakan, dan mungkin hal-hal yang sifatnya pengalaman sehari-hari. Nah, tetapi ada kasus di Alkitab yang saya temukan ini sangat unik. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perwira bersama dengan hambanya sedang sakit, perwiranya ini, dia adalah seorang tentara yang sebenarnya nggak pernah punya kehidupan sehari-hari dengan Tuhan, tapi ketika dituliskan di Waktu Alkitab, Tuhan habis, Yesus... Pak. Oke. Iya, kalau mulai ada contoh, ada cerita tuh jadi panjang sekali. Pak Martin, saya akan minta maaf untuk mendahulukan Ibu Lani ya, karena Ibu Lani dari tadi nggak bicara banyak, Pak Martin sudah cukup banyak. Ibu Lani, silakan Bu. Sebenarnya saya cuman ada satu pertanyaan ini mengenai biji. Tambah pertanyaan nih. Iman sebiji sesawi itu ukurannya sampai maksudnya seberapa ya? Maksudnya ukuran iman sebiji sesawi, karena waktu pandemi itu saya melihat fenomena banyak para hamba Tuhan yang mulai khawatir dulu. Nah, saya jadi bingung, ini kan katanya seperti dibilang Pak Lukas juga kan, karena khawatir makanya imannya lemah, atau kebalikan ya, karena imannya lemah makanya jadi khawatir gitu loh. Nah, itu yang saya rada bingung. Mungkin bisa mendapat jawaban. Terima kasih. Wah, ini tambah pertanyaan ya. Tadi Pak Ken bertanya, apa bedanya iman yang besar atau iman yang kuat? Iman besar dan iman kuat itu sama nggak? Ada iman kecil atau iman besar? Iya. Oke. Kemudian Ibu Lani memberikan pertanyaan yang baru nih juga untuk kita. Silakan Pak Martin. Ya, kalau soal iman kuat dan lemah itu contohkan di Alkitab. Kurang hebatnya apa Nabi Elia mengalahkan 450 Baal, tapi hanya ancaman Isabel dia lari. Jadi kurang apa imannya begitu. Jadi ternyata respon terhadap masalah itu, walaupun imannya kurang apa kedekatan dia dengan Tuhan, api dari sorga turun, ibaratnya kan, kurang apa kuatnya imannya, hebatnya dia, tapi hanya ancaman dengan Isabel saja. Dia lari ke gua, lalu Tuhan berkata kepada Elia, apa yang kau perbuat? Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan sampai 3 kali. Lalu Tuhan berkata, makan dan minumlah, perjalananmu masih jauh gitu. Jadi sebetulnya tergantung bagaimana kita taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih, itu saja respon saya tentang iman lemah atau kuat. Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini menanggapi dari Ibu Lani ya. Jadi dia khawatir, itu kan si Elia kan khawatir gitu ya, karena si Isabel. Atau imannya lemah jadi dia khawatir, atau dia khawatir jadi imannya lemah. Gitu ya Bu Lani ya. Oke, Ibu Veronica, mungkin ini yang terakhir kali ya. Masih ada waktu, Re? Masih ada 4 menit, Bu. Oh, oke. Ibu Veronica, silakan Ibu. Bu, setuju dengan jawaban Bu Susi dan Pak Lukas, dan kesemuanya itu adalah intinya ya, kita ini adalah manusia roh, jadi harus berjalan dalam roh dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi, respon kita itu selalu senantiasa berpatokan pada Kristus ya, yaitu bahwa di dalam Kristus ada jalan keluar. Dia yang akan memberikan kita pertolongan, dia yang akan memimpin kita, dan apapun yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak mustahil. Dan itu ajaib bagi kita. Itu aja. Nah, terima kasih. Kita harus Sorry. berjalan. Ya. Masih ada waktu, Bu? Ya, kita adalah manusia roh, sejatinya kita manusia roh, harusnya berjalan dan dipimpin oleh Roh. Dalam roh. Ya, dalam roh. Kita harus membenci kenyataan. Jadi kita harus ungkapin dalam roh gitu. Jadi yang kenyataannya buruk, tapi kita menangkapnya itu untuk kebaikan kita gitu. Iya, oke Bu, waktunya habis. Ya, terima kasih. Pak David. Unmute, Pak. Suara Pak David. Ya, amin. Ibu Veronica tadi bilang juga tidak ada mustahil bagi orang yang percaya.
Dan menanggapi juga yang Bu Lani, tadi ada pertanyaan yang iman yang sebesar biji sesawi itu ya. Waktu mendengar pertanyaan itu, saya teringat peristiwa di Injil Markus 9, yang ada seorang ayah yang anaknya bisu karena gangguan roh jahat yang suka menyeret ke dalam api dan air itu ya. Dan orang itu bilang, ayah itu bilang, Tuhan jika engkau dapat bisa menyembuhkan ya. Tuhan Yesus bilang, kalau aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu jawaban ayahnya itu dia bilang, Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi ada percaya dan tidak percaya. Nah, kita menangkapnya bahwa iman Kristen itu tidak bergantung pada kesetiaan atau kekuatan percaya manusia, tapi dari siapa yang kita percaya, yaitu Yesus yang maha kuasa, maha sanggup. Itu saja Bu, Tuhan berkati. Thank you Pak David. Ya, silakan Pak Wasis. Saya nanti akan memberikan kesempatan terakhir untuk Bu Titi ya, karena Bu Titi belum bicara banyak juga. Oke, Pak Wasis, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya kembali tadi lagi kan pembahasan semuanya itu melekat kepada Tuhan, taat. Tapi saya kembali kalau kita zooming detail ya, koridornya ya, yaitu kebajikan, pengetahuan itu harus terus tumbuh semakin kuat. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dan kasih. Jadi intinya sebetulnya itu. Jadi kalau kita yang 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 itu kebajikan kita, pengetahuan kita tidak bertumbuh, tidak kuat, penguasaan diri kita, ketekunan, kesalehan, kasih juga tidak bertumbuh, itu iman kita boleh dibilang lemah. Jadi ukurannya, koridornya itu sudah jelas di 2 Petrus 1, 5 sampai 8. Detail di situ ya. Taat itu kan bicara mengenai kesalehan ya. Penguasaan diri juga masuk di situ juga, dan pengetahuan. Gitu. Ada yang taat tapi pengetahuannya malah nggak berkembang, ya itu bukan iman yang kuat. Gitu. Tapi pengetahuan atau doktrin benar. Ya itu 2 Petrus 1, 5 sampai 8. Itu intinya sih itu. Ya, terima kasih Pak Wasis. Waktunya sudah habis. Ibu Titi, terakhir ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya kembali lagi sih, kalau berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi iman kita itu, kembali lagi karena kita itu masih di dalam tubuh. Tubuh itu punya ketakutan-ketakutan. Salah satunya itu takut mati. Ini contohnya seperti Petrus ya. Petrus yang waktu itu melihat Yesus sendiri ditangkap, di situ dia menyangkal. Kenapa? Karena Petrus juga takut dia terseret-seret nanti ikut ditangkap, atau takut juga dia mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus. Jadi intinya ya karena kita masih ada di dalam tubuh, makanya kita mengalami kelemahan iman kita. Seperti Yesus juga nih, tambahin lagi Bu, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga waktu dia menjadi manusia, dia juga sebenarnya mengalami ketakutan ya, saat dia itu bilang bahwa lalukanlah ini, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi Yesus itu ada yang mengatasi lebih itu, yaitu ketaatan dia. Dia tetap taat, tapi tetap aku taat, kehendakmu lah yang jadi. Nah, makanya Yesus pun akhirnya dia bisa melalui itu semua. Tapi yang saya tekankan tadi, karena Yesus berkata demikian, karena saat itu dia ada tubuh jasmani, tubuh seperti manusia yang mengalami ketakutan-ketakutan itu. Itu tambahan dari saya. Oke, thank you. Wow. Luar biasa teman-teman sudah berjuang mati-matian untuk mengungkapkan apa yang selama ini kita sudah tahu, yang sudah ada di kepala kita, yang sudah kita alami juga ya. Jadi saya sangat senang dengan hasil hari ini, sekalipun mungkin masih bisa lebih maksimal, tapi untuk hari pertama saya sangat senang, teman-teman sudah sangat aktif, tidak ada yang tidak aktif, jadi saya berharap besok kita akan lebih baik lagi. Nah, teman-teman, besok topik yang akan kita angkat itu adalah tentang iman dan rasio. Nah, teman-teman sudah tahu cara kita berdiskusi, teman-teman juga sudah tahu bagaimana kita bisa merespons dan juga memberi tanggapan, dan juga untuk memperkaya apa yang sudah didiskusikan. Jadi silakan baca referensi banyak-banyak, bikin catatan masing-masing. Jadi ketika kita mengungkapkan, poin-poin penting itu tersampaikan. Kalau saudara nggak punya catatan, hanya mengandalkan ingatan saja, kemungkinan akan sulit untuk merangkum keseluruhan di dalam waktu yang sangat pendek, gitu ya. Jadi kalau saudara nanti membaca, silakan mulai membuat
poin-poin, nggak harus seluruh kalimat gitu ya, poin-poin penting untuk bisa disampaikan dengan baik. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita.